Ingat dulu lebih banyak kepada pasal-pasal yang diatur dalam KUHP, misalnya 310, 311 dan seterusnya. Tapi sekarang dia karena kebanyakan penghinaan itu, pencemaran baik kebanyakan di media sosial, dia dilarikan kepada undang-undang IT dia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelumnya sahabat Tripod, saya memiliki pantun nih. Bersama ayah membeli meja, tentunya dibayar secara cash. Bersama lagi dengan senja, tentunya di Blaspen Tripod Cash. Nah, sahabat Tripod, kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, yaitu dari Polres Gianyar. Nah, sebelumnya selamat datang di Tripod kami ya Pak ya. Salam sehat dari kami, tim Tripod. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena atas kesediaan Bapak telah hadir di Tripod kali ini. Nah, sahabat Tripod semuanya, mungkin di antara kalian masih ada yang kebingungan nih atau yang bertanya-tanya, siapa sih yang hadir di Tripod kami kali ini? Nah, dengan hormat, saya mohon kepada Bapak untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Tripod semuanya. Biasanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, nama budaya buat kita semua. Jadi perkenalkan, saya Iwayan Antariksawan. Di jabatan saya adalah Kasat Bimas Polres Gianyar. Saya kira juga. Kemudian Bapak bisa memperkenalkan diri Pak. Om Swastiastu. Baik, saya mau mengenalkan diri. Nama saya Made Darmawan. Jadi pangkat saya Inspektur 2, jabatan saya Kanit Kansel Polres Gianyar. Terima kasih. Nah baik Bapak, tentunya hari ini saya ingin berbincang tentang masalah bullying nih Pak. Nah karena kebetulan Bapak ini di bidang polisi, saya ingin bertanya nih, mendalami bagaimana cara Bapak untuk menangani kasus-kasus bullying. Nah langsung saja, nah akhir-akhir ini sering saya jumpai nih Pak ya, di media-media sosial terjadi tentang bullying, lebih tepatnya cyberbullying ya Pak ya. Nah bagaimana pendapat Bapak tentang fenomena bullying yang sering terjadi di masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah nih Pak? Oke, terima kasih Dek Senja. Jadi kita tahu bahwa fenomena bullying ini akhirnya sudah semakin marak ya. Jadi persentasenya terus terjadi peningkatan. Bahkan anak-anak itu dia bahkan lebih banyak mengalami masalah bullying ketika mereka berada di sekolah. Jadi hampir 60-70% itu anak-anak mengalami namanya bullying atau perundungan ketika mereka di sekolah. Justru ketika mereka berada di rumah, kemudian ketika dalam perjalanan sekolah, maupun sebaliknya pada saat mereka kembali pulang ke rumah, mereka tidak mengalami namanya bullying. Jadi sebagian besar mereka alami pada saat mereka berada di sekolah. Saya kira ini merupakan suatu fenomena dalam artian begini. Sekitar tahun 1990, jadi sebuah media Psikologi Today namanya di sebuah Amerika itu pernah memprediksi bahwa sekitar tahun 2020 ya, diperkirakan bahwa media sosial akan menjadi jalan tol menuju sakit mental ya. Jadi disebutkan bahwa waktu itu sudah tahun 90, kurang lebih sekitar 30 tahun yang lalu sudah diprediksi bahwa media sosialnya akan menyebabkan jalan tol menuju sakit mental ya. Kenapa demikian? Bahwa satu sisi kita memang memerlukan media sosial ya. Tapi ternyata dampak negatif juga cukup banyak. Dulu mungkin saja ya banyak juga kasus-kasus bullying, cuman belum tidak seperti sekarang ya. Ditambah perkembangan media sosial sehingga kita bisa monitor semua kejadian bullying yang ada di sekolah maupun di luar sekolah ya. Ini merupakan perhatian kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita bisa berbuat sesuai dengan tugas, fungsi, dan pokoknya dimanapun dia berada, bagaimana kita meminimalisir untuk menyelamatkan anak-anak kita dari korban bullying. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, apa yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi bullying nih, terutama di sekolah nih Pak? Nah, memang peran serta orang tua, guru, dan semua elemen masyarakat, termasuk pengelola sekolah, memang diharapkan memang punya kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak didik kita yang merupakan generasi masa depan kita,
dia peka, mungkin harus lebih peka melihat gejala-gejala yang dialami oleh anak-anaknya. Karena mereka yang mengalami bullying, baik menjadi korban maupun menjadi pelaku, pasti ada tanda-tanda khusus ya. Misalnya apa? Kalau anak yang menjadi korban, misalnya kelihatan agak bersedih. Malah ada yang kalau terus-terusan dia jangka panjang lama dia mengalami, dia bisa menjadi kurus misalnya. Iya, kayak Atau depresi. sebaliknya, dia bisa menjadi gemuk misalnya karena kebanyakan makan. Jadi tidak terkontrol lah dirinya. Kemudian apalagi konsentrasi belajar menjadi menurun. Kemudian bahkan pihak korban itu tidak berani masuk ya, tanpa alasan jelas, tidak berani ke sekolah karena dia merasa tertekan. Kadang-kadang melapor kepada orang tua juga takut karena dia dianggap malu, dianggap anak manja, kurang mandiri. Nah, pihak-pihak pelaku yang pelaku bullying justru dia sama sebetulnya kondisi, dalam artian dia juga tidak terkonsentrasi untuk belajar, fokus pada pelajaran yang dia dapat di sekolah. Nah, terkadang kalau yang sudah fatal itu, yang parah itu, dia justru mengeluarkan ide gimana dia bisa melakukan bullying berikutnya. Itu yang sudah parah. Jadi sebetulnya baik pelaku maupun korban sebetulnya perlu kita perhatikan ya. Tidak hanya korban saja, pelaku pun, karena begini juga bahwa sang pelaku berdasarnya adalah korban awalnya. Mungkin korban kekerasan rumah tangga, konflik keluarga, kemudian pernah dibullying oleh temannya. Nah, akhirnya dia juga ingin semacam ada pembalasan dendam, pembalasan dendam. Ini yang terbawa kemudian sampai dia melakukan perundung atau bullying kepada teman-temannya. Ya, itu demikian kira-kira. Ya. Baik Pak, nah saya ingin bertanya nih, karena Bapak tentunya seorang polisi ya Pak ya, apakah Bapak pernah mengalami kasus bullying semisal ya Pak ya, kayak di SMP nih, kan masih di bawah umur. Karena saya ketahui dan belum pernah saya dengar Pak, peraturan hukum yang dapat gimana Pak ya, kayak memberikan pidana hukum terhadap yang masih di bawah 17 tahun. Nah, bagaimana cara Bapak menangani kasus tersebut? Nah, bisa diceritakan sedikit Pak? Sebetulnya bullying ini sudah ada sejak dulu ya. Mungkin dalam dulu mungkin belum terkenal sekarang ya. Karena begini, kata bullying atau perundungan ini kan terminologi sosial ya. Terminologi sosial di masyarakat menyebut sebuah peristiwa terjadi di sekolah, kenakalan anak-anak, baik yang kenakalan fisik, verbal maupun non verbal, psikis, kita kategorikan sebagai bullying. Jadi ketika mendengar bullying, sebetulnya gini, kalau dia dimasukkan karena hukum sebetulnya sudah banyak aturan yang mengatur ini. Dia contohnya begini, dia bisa dimasukkan kalau kita bawa ke ranah pidana, dia bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana, misalnya penganiayaan. Kemudian bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM misalnya. Jadi ada beberapa aturan yang mengatur. Kemudian yang terbaru itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Sudah diatur di dalam undang-undang, cuma kan di dalam pasal-pasal undang-undang tidak menyebut dia ini adalah peristiwa bullying gitu. Tidak disebut dia di undang-undang, di pasal-pasal itu peristiwa inilah peristiwa bullying, bukan begitu disebut. Cuma inilah penganiayaan. Tergantung kategori peristiwa terjadi. Misalnya seorang pelaku misal memukul korban, memukul itu kategorinya penganiayaan. Kemudian dia misal menghina korban, pencemaran nama baik dia, pencemaran nama baik. Kemudian semacam penghinaan, seperti itu dia. Nah, malah sekarang kalau pencemaran nama baik lebih banyak kepada undang-undang IT dia larinya. Jadi zaman dulu mungkin IT tidak semarak sekarang. Hingga dulu lebih banyak kepada pasal-pasal yang diatur dalam KUHP, misalnya 310, 311 dan seterusnya. Tapi sekarang dia karena kebanyakan penghinaan itu, pencemaran baik kebanyakan di media sosial, dia dilarikan kepada undang-undang IT dia. Sama dengan sekarang karena anak-anak itu sudah menjadi peraturan pemerintah luar biasa besar kepada anak-anak, sehingga pemerintah sudah membentuk undang-undang perlindungan anak. Jadi dia diberikan hak khusus, pelayanan khusus pada anak-anak yang menjadi korban bullying ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa kata bullying itu seluruh terminologi sosial ya. Jadi bukan disebut dalam bullying masuk dan apa, bukan seperti itu. Terminologi sosial. Sama dengan kata preman misalnya. Preman masuk tindak pidana apa sih? Nggak bisa sebut. Kalau dia orang mukul ya penganiayaan ya seperti itu. Jadi terminologi sosial namanya ya. Itu mungkin. Baik Pak, tentunya kita sebagai masyarakat, khususnya saya sendiri ya Pak ya, sebagai seorang siswa, sudah saatnya kita mengatakan dengan keras dan tegas, yaitu untuk stop for bullying. Jadi sayangi orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, apa pesan dasar Bapak terhadap masyarakat kita, khususnya terhadap penonton setia Tripod terkait bullying kali ini? Harapan saya memang kadang kita berpikir dari mana sih harus mulai gitu ya. Jadi dari mana sih harus mulai, kita
yang jelas itu harus mulai dari diri sendiri ya, dari pihak keluarga. Karena begini, ada sebuah fenomena bahwa anak-anak zaman sekarang itu kadang susah dikasih nasihat banyak ya. Iya. Susah dikasih nasihat banyak, meskipun tiap hari diberikan pesan-pesan dia, dinasihati kan susah. Tapi ternyata ada sebuah fenomena bahwa anak itu lebih melihat kepada keteladanan ya. Jadi keteladanan itu figur lah. Ya, jadi di rumah dia perlu seorang figur, misalnya orang tuanya, bapaknya, ibu, saudaranya, atau yang lain yang bisa menjadi figur dia di rumah misalnya. Termasuk juga di sekolah ya. Dia bisa melihat figur di guru-gurunya, di pengelola sekolah, termasuk adik-adik yang menjadi adik senja misalnya yang menjadi pengurus sekolah atau aktif di kesiswaan misalnya bisa menjadi figur ya. Figur. Jadi ketika mereka melihat sebuah figur, maka dia akan bisa mentransformasi diri ya, mentransformasi diri artinya dia bisa mengubah diri sendiri, kemudian perubahan yang terjadi pada dirinya akan bisa memberi inspirasi orang lain. Orang lain akan terinspirasi atas perbuatan sikap baik yang dia tunjukkan. Jadi masa depan adalah masa lalu adalah kenangan, masa depan belum pasti. Lakukan hal yang terbaik di masa kini. Jadi pesan-pesan Bapak poinnya sana. Lakukan yang terbaik di masa kini. Nah, kemudian begini juga, ini adalah instansi pendidikan ya. Jadi akhir sebuah pendidikan adalah karakter ya. Jadi the end of education is karakter. Jadi hasil dari sebuah pendidikan, proses pendidikan itu adalah karakter. Di mana kita kemudian bisa menghasilkan anak-anak didik yang punya karakter. Meskipun memang tidak bisa kita lepas bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab sekolah ya. Karena sebagian besar waktu itu anak-anak di bawah orang tuanya ya. Makanya diharapkan semualah, mari kita berubah semua menjadi lebih baik sehingga menjadikan anak-anak punya keteladanan. Kita bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita ya. Itu saya kira ya. Jadi kita harus bergerak bersama-sama. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya minta tanggapan Bapak terhadap kegiatan Blast Pantry Podcast kali ini nih Pak. Ini luar biasa sebenarnya ya. Kreatif luar biasa. Dikarenakan begini, bahwa masyarakat itu menerima informasi itu 80% dari media sosial ya. Harus kita akui ya. Sehingga zaman sekarang itu kalau kita tidak berkreativitas, kemudian monoton pada apa yang telah lakukan, maka kita otomatis akan ketinggalan ya. Ketinggalan. Jadi yang laku sekarang adalah yang penuh kreativitas, kemudian penuh dengan ide-ide kreatif, penuh terobosan-terobosan yang luar biasa, termasuk ini ya. Saya kira ini perlu dilanjutkan terus. Saya doakan juga semoga ke depan semakin maju. Apalagi ini kan sekolahnya tahun berapa beli dikira-kira sekolah ini? 2018 ya. Umurnya masih muda ya. Tapi jangan khawatir bahwa meskipun umur masih muda, karena guru-guru sudah senior-senior juga, banyak yang pindah sekolah lain. Jadi mudah-mudahan mereka bisa membangun sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik. Seperti yang saya bilang tadi, bisa menghasilkan anak yang mengakhiri akhir sebuah pendidikan adalah karakternya. At the end, education is karakter ya. Nah, itu saya kira ya. Nah, baik Pak, luar biasa sekali dari penjelasan Bapak. Nah, sebelumnya saya senang sekali dapat berbincang dengan Bapak. Ingin rasanya lebih banyak lagi bertanya terhadap Bapak, namun apa daya Pak, mungkin tidak waktu tidak memungkinkan ya Pak ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak telah hadir di Tripod kami kali ini. Nah, baik sahabat Tripod semuanya, mari kita lebih peduli lagi terhadap sesama, baik sama manusia maupun sekitar kita. Nah, mari kita renungkan ajaran Tatua Masih, yaitu makna dari Tatua Masih adalah aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jadi, stop for bullying. Akhirnya saya pamit undur diri. Kita berjumpa lagi pada edisi Tripod selanjutnya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.